Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di sini kami berkumpul Tuhan di hari Jumat Agung, merayakan kematian Yesus. Demikian juga Tuhan, kami datang kepadamu dengan iman, karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau hadir. Kami ada 3 orang demi Tuhan Yesus. Terlebih dahulu ampuni, sucikan segala dosa kesalahan kami dengan darah Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, pesan Tuhan buat kami di Jumat Agung ini. Biar Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman Allah, sehingga firman Allah menjadi satu jawaban, kekuatan, mujizat, kesembuhan, terlebih keselamatan bagi kami. Kami serahkan acara ini dari permulaan sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita memperingati kematian Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus mengajar di dalam dunia ini 3,5 tahun. Waktu dia mulai mengajar umur 30 tahun. Dia dibaptis di Sungai Yordan, baptis dengan air, dan kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Lambang Roh Kudus yaitu burung merpati. Dan kemudian dia berpuasa 40 hari, 40 malam, karena Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Sesudah itu selesai puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, mulai dia mengajar, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sesudah selama 3,5 tahun, dia banyak mengadakan mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar jelas, yang buta melihat jelas, seperti Bartolomeus, bahkan yang mati bangkit, anak Jairus dan pemuda Nain, dan juga yang sudah dikubur 4 hari 4 malam, itu Lazarus. Dia bangkit dari kuburan. Dan kemudian tiba waktunya, selesailah tugas Yesus, dan dia ditangkap oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dengan tentara-tentara Romawi, melalui cuman Yudas sebagai murid rasul dari Yesus yang mengkhianat kepada gurunya. Kemudian Yesus ditangkap dan langsung dia masuk ke pengadilan Pilatus. Menurut pengadilan tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Tetapi karena orang banyak demon, salibkan dia, salibkan dia, maka Yesus disalibkan. Hakim Pilatus, biarpun berkata tidak ada kesalahannya Yesus, tapi karena demon orang-orang banyak, maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak, maka Yesus disalib. Sebenarnya ada 7 perkataan Yesus di kayu salib, tetapi yang kita bahas karena melihat waktu hanya 2 saja. Waktu Yesus sebelum menghembuskan napasnya, di dalam pembacaan Yohanes pasal 19 tadi ayat 28 sampai 30, pertama kita membahas Yesus haus.
Apa arti perkataan Yesus haus di kayu salib? Artinya, sebagai manusia, memang dia haus. Karena dia disiksa, dipukul, dipaku, tidak ada yang kasih minum. Tetapi cara rohaninya, memang Yesus haus supaya jiwa-jiwa datang kepada dia, supaya orang banyak bisa bertobat, mengakui dosa-dosanya, diselamatkan, bertobat, diberkati, disembuhkan. Dan kemudian maka kata-kata haus ini juga pernah disampaikan Yesus waktu dia mengajar di antara 10 kata-kata bahagia, di mana salah satu dalam Matius pasal 5 berkata 6, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, dia akan dipuaskan. Jadi kepuasan dalam dunia ini hanya kalau kita datang haus dan lapar akan Yesus, akan kebenaran firman Allah, maka kita akan dipuaskan. 9 kata-kata yang lain, berbahagia, yang rendah hati, yang miskin, itu sudah benar. Tetapi ada teristimewa di dalam Matius 5 ayat 6 ini, ditambah kepuasan. Sudah berbahagia dan puas lagi. Saudaraku kasih Tuhan, dalam firman Allah berkata, di dalam dunia ini tidak ada kepuasan. Contoh, sudah dapat 1 yang diinginkan, mau ingin 2, dapat 2, mau ingin 3, dan selanjutnya. Tetapi kalau kita haus lapar akan firman Allah, maka kita akan dipuaskan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, firman Allah berkata dalam Amsal Sulaiman pasal 27 ayat 7, bahwa sungguhnya yang pahit juga jadi manis kalau orang itu lapar. Saya akan bacakan, yaitu Amsal Sulaiman pasal 27 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Jadi kalau kita merasakan kenyang, kita merasakan sudah puas, kita merasakan sudah benar, sudah cukup, maka kita tidak memerlukan firman Allah. Kita tidak memerlukan nama Yesus sebagai Tuhan Allah yang hidup. Tetapi kalau kita lapar dan haus akan firman Allah, akan nama Yesus, rindu datang ke gereja, beribadah 2-3 orang atas nama Yesus, maka kita apapun kepahitan, masalah, persoalan, penyakit, sengsara, semua itu yang tadinya pahit jadi manis. Kenapa? Karena ada Yesus obatnya, ada firman Allah jawabannya, ada Roh Kudus penghibur untuk menolong kita. Tapi kalau kita merasa sudah cukup, sudah kenyang, sudah tidak perlu lagi bantuan penolong, yaitu nama Yesus, nama atas segala nama, maka tidak ada yang bisa memuaskan kita. Artinya kalau kita sudah kenyang, biarpun ada makanan yang enak, sehingga itu tidak makanan lebih baik kita, ya. Tetapi kalau kita haus dan lapar, selama kita hidup dalam dunia, maka nama Yesus selalu menghibur, menguatkan kita, menolong kita. Tidak mungkin lagi ditolong oleh orang lain, tapi nama Yesus sanggup menolong kita melalui firman Allah dan melalui kuasa Roh Kudus. Di mana dia berkata dalam Injil Yohanes pasal 7 bahwa dia memanggil dan dia berseru. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Jadi kita yang dipanggil, dipilih oleh Yesus, dasarnya harus haus dan lapar. Kalau kita benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, akan Roh Kudus, kita mengakui segala dosa kesalahan kita mau bertobat, kita mau berubah. Karena pertobatan itu hanya dari Yesus, sehingga nanti Roh Kudus akan mengalir. Kita melihat air mengalir kepada tempat yang rendah. Jadi kalau kita mengaku dosa-dosa kita melihat Yesus mati tersalib untuk kita, maka dosa kita diampuni dan Roh Kudus memimpin, memenuhi kita. Sebagai contoh, dulu saya tidak mengerti Roh Kudus, tetapi waktu saya haus dan lapar datang kepada Yesus waktu di Palembang, saya berkata, benarkah Yesus engkau mati untuk saya? Dipaku kakimu untuk dosa-dosa saya, dipaku tanganmu dua-dua untuk dosa penyakit saya, dipaku pakai mahkota duri di kepala untuk saya juga, dan dadamu ditusuk dengan tombak untuk kesalahan, kelemahan, penyakit saya, kemiskinan saya. Sehingga apa yang terjadi? Di situ tidak ada yang berbahasa roh. Di situ hanya berdoa, haleluya, haleluya, syukur, haleluya. Di gereja Bethel Angel Sepenuh, di Jalan Kolon Atmo, Kota Palembang. Maka Roh Kudus memenuhi saya, dan semua pendeta hamba-hamba Tuhan mengelilingi saya, karena mereka mendengar bahwa saya dikaruniakan Tuhan penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh. Dan semenjak itulah saya percaya sungguh-sungguh memang Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit saya, mengampuni dosa-dosa saya, dan memberikan damai sukacita yang besar kepada saya. Jadi sebab itulah Bapak Ibu, di dalam kematian Yesus kita disuruh haus dan lapar. Banyak ayatnya dalam Wahyu juga pasal 21, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Jadi mari kita haus lapar datang kepada Yesus. Yang kedua, Yesus berkata sudah selesai. Artinya apa? Artinya tugasnya 3,5 tahun sudah selesai mengajar di dalam dunia ini. Jadi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan Rasul Paulus berkata bahwa perjuangan kita sudah selesai. Di dalam 2 Timotius pasal 4, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus sudah tahu waktunya selesai tugasnya sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan melayani. Maka dia berkata di akhir hidupnya, mahkota kebenaran, mahkota hayat, mahkota kehidupan sudah tersedia. Jadi mari kita pun harus menyelesaikan tugas-tugas kita dalam dunia. Memang kita tidak tahu kapan, tetapi kalau kita terus melayani Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan memberitahu kepada kita. Jadi kita nggak perlu takut mati, karena guru kita juga mati, Yesus di kayu salib. Dalam kematian itulah maka iblis dikalahkan, penyakit disembuhkan, iblis dihancurkan, segala anak buahnya, dan Yesus menang. Karena dalam kematian Yesus, dalam firman Allah berkata dalam suratan Petrus, sesungguhnya dia tidak mati seperti kita manusia, tapi dia mengajar 3 hari 3 malam di dalam kematian itu, di alam barzah, yaitu melayani roh-roh waktu zaman Nuh yang belum sempat mendengar firman Allah,
yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi roh itu selama 3 hari melayani. Bukan tubuhnya Yesus jadi tanah, bukan. Jadi waktu kematian Yesus, waktu Yesus menyerahkan rohnya, nyawanya kepada Bapa di surga, sudah selesai. Iblis setan menangis, menjerit, berkeping-keping dengan anak buahnya. Berapa juta anak buah Lucifer itu setan-setan dalam dunia. Setan najis, setan sombong, setan kanker, setan virus corona, setan malas, setan tinggi hati, setan berselingkuh, setan mengomongi orang lain, dan setan jutawan di Amerika, Indonesia, di Korea Utara, di Cina, di mana-mana dihancurkan oleh darah Yesus. Sebab itu mari kita berbahagia yang sudah mengenal kematian dan kebangkitan Yesus oleh karena kasihnya kepada kita umat manusia ini. Jadi kita sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut asalkan sesuai dengan firman Allah, perintah Yesus. Kita menyelesaikan tugas kita dalam dunia, itu memberitakan Injil supaya banyak orang-orang mendengar Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus mati untuk dosa-dosa kita, Yesus mati untuk menyembuhkan penyakit kita, Yesus mati untuk menjadi contoh teladan bagi kita. Kita dengan rendah hati menyelesaikan tugas kita dalam dunia, karena di balik kematian itu ada keuntungan, ada keselamatan, ada kebahagiaan kekal selama-lamanya. Itu surga yang mulia sudah tersedia bagi kita yang mati bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari kita matikan segala dosa kelemahan kita, segala dosa-dosa kesombongan, dosa kemalasan, segala dosa-dosa kenajisan, dan dosa-dosa yang lain. Sudah mati semua oleh karena kematian Yesus Kristus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau ada racun, ada santet, semua dihancurkan oleh darah Yesus. Dan itu sudah terbukti waktu pelayanan saya dulu di Sumatera Utara. Dan nama Yesus dimuliakan, diagungkan. Haleluya. Amin.